Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Bani Umayyah. Pengertian beberapa istilah dalam pembahasan Bani Umayyah. Yang pertama, dinasti. Dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Misalkan saja, kala waktu itu adalah di Jazirah Arab. Terus istilah yang kedua adalah Bani. Bani ini sebutan keluarga keturunan dari seseorang tokoh yang terkenal. Misalkan saja Bani Umayyah, Bani Hasyim, terus Bani Abbasiyah, dan lain sebagainya. Terus Umayyah, yaitu seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah atau lebih kita kenal dengan dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Walaupun nanti pada periode berikutnya Bani Umayyah juga berpindah pemerintahannya di kota Andalusia. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan bahasan di Damaskus dulu. Nama dinasti Bani Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdus Syam. Ini adalah kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pendiri dari Bani Umayyah. Namun dia menisbatkan kekhalifahannya kepada kakek buyutnya, yaitu Umayyah bin Abdus Syam. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Kalau dilihat dari sejarahnya, Bani Umayyah ini berdiri dengan ditandai berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang dalam sejarah Islam kita kenal kalau Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa Khulafaur Rasyidin ini berakhir. Terus konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan ini juga menjadi faktor bisa berdirinya Daulah Bani Umayyah. Yang berikutnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, ditambah lagi dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini sebagai pamungkas atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Masih dilanjutkan dengan konflik Hasan bin Husain. Masih dilanjutkan dengan konflik Hasan dan Husain versus Muawiyah. Terus terbunuhnya Imam Husain di Karbala, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan tragedi Karbala. Kemudian adanya perjanjian Madain. Ini menjadi faktor-faktor besar bisa berdirinya Daulah Umayyah. Namun banyak yang bertanya-tanya, apa itu perjanjian Madain? Perjanjian Madain ini adalah perjanjian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada 4 pokok atau 4 isi perjanjian Madain. Yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Isi yang kedua, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Memang dalam Islam itu dulu diajarkan ketika memilih seorang pemimpin itu harus melalui musyawarah atau demokrasi. Yang ketiga,
isi dari perjanjian Madain, yaitu agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Terus yang terakhir isinya, Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Demikian tadi perjanjian Madain. Sekarang karena pembahasannya ini terlalu panjang dan materi ini sangat cocok ketika kita gunakan untuk metode discovery learning, maka peserta didik akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Dengan pembahasan yang pertama, perjalanan sejarah kekhalifahan. Jadi diceritakan atau ditelusuri, digali sejarahnya, bagaimana perjalanan sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, nama-nama khalifah Bani Umayyah. Ini dicari tahu. Ini nanti ada 14 nama khalifah. Di situ ada yang pendirinya siapa, masa kejayaannya dipegang siapa, terus khalifah terakhirnya siapa. Kemudian kelompok berikutnya bertemakan masa keemasan. Memang setiap daulah itu pasti punya masa keemasan karena ini berbentuk kerajaan. Lah ini dipegang oleh siapa? Ini tolong nanti dicari tahu. Berikutnya kelompok dengan bahasan prestasi Bani Umayyah. Selama menjabat atau memerintah kaum muslimin 90 tahun itu pasti punya prestasi. Silahkan ini dicari. Apa saja prestasi Bani Umayyah. Terus bahasan yang terakhir, kemunduran Bani Umayyah. Kita cari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kok Bani Umayyah itu bisa mundur. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan dan tugas-tugas yang ada di dalam materi ini. Dan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.